Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengkonfigurasi yaitu OLT Test 7001 Single Port GPON OLT. Nah, kali ini aku mau ganti dulu IP sesuai IP default dari tendanya. Untuk IP default tendanya yaitu 192.168.0.254. Kita ketik dulu di browser 192.168.0.254. Oke. Dan untuk passwordnya kita menggunakan admin dan juga passwordnya admin juga. Nah, di tampilan pertama ini ada default configuration atau configuration yang awal, dan di sini kita bisa ubah IP sesuai yang ingin kalian config. Misalkan ini untuk remote OLT-nya kita bisa sesuaikan dengan IP yang ada di MikroTik. Nah, ini juga bisa pakai VLAN atau in-band VLAN management. Nah, in-band VLAN management ini untuk mengkonfigurasi dari luar jaringan, atau misalkan dari server bisa, dan juga dari klien juga bisa. Dan ini tidak usah diisi guys ya. Untuk servis ini mah untuk OLT yang servis VLAN. Jadi ini dikhususkan untuk yang jalurnya yang khusus VLAN gitu. Misalkan uplinknya interface-nya mau yang mana untuk khusus VLAN dan ponnya. Oke, kita di skip aja paling yang ini mah. Dan untuk selanjutnya kita di next. Nah, ini untuk membuat profil atau melimit koneksi yang akan disalurkan ke klien, berapa giga atau berapa Mbps yang mau ke klien. Untuk secara default sih seharusnya ini udah default, udah dari bawaan OLT-nya. Cuman kalau misalkan mau diedit-edit boleh juga. Nah, ini juga bisa diedit max bandwidth-nya yang akan disalurkan ke klien atau ke user. Kalau ini preview, ini untuk melihat konfigurasi yang sudah dilakukan. Dan kalau misalkan sudah sesuai, kita langsung saja finish. Oke, bentar, kita ubah dulu IP yang sudah kita ubah. Sebelumnya kita menggunakan 98. Nah, jadi 98 yang ujungnya beda. Kita langsung saja panggil kembali IP default dari OLT-nya yang kita config menjadi 192.168.98. Kalau ujungnya sih masih sama. Untuk password kita belum dirubah ya, masih admin. Dan ini dia tampilan pertama dari OLT 7001. Nah, di menu basic informasi ini ada PON, XGE1 dan GE2 dan seterusnya. Dan di sini untuk GE2 rate itunya kecepatannya 1 giga. Dan untuk kabel powernya di sini ada 2, bisa untuk backup ya atau gimana. Cuman ini kabel powernya yang kayak kabel casan gitu, jadi gak bisa pakai genset. Nah, untuk device temperaturnya ini di 48 derajat kalau misalkan di cuaca panas. Dan untuk
Kalau misalkan di server atau di dalam ruangan ini paling dapat 40 atau 39 sih. Nah, kekurangannya ini nggak bisa diubah device name-nya. Biasanya kalau OLT lain bisa diubah. Nah, dan di sini ada sistem time. Ini buat ini ya, apa? Buat lihat date sama apa? Tanggal sama bulan sama tahun. Nah, di sini GE2 yang saya pakai 1 giga. Kalau misalkan mau pakai SFP, uplink-nya bisa 10 giga. Ini udah full duplex sama bisa di flow control juga. Nah, kalau misalkan port tipenya optikal ini harus pakai kabel fiber optik, dan untuk yang copper ini harus pakai kabel biasa yang kabelan. Yang cat gen 6 atau cat 5 bisa. Di sini tidak bisa di rate sesuai keinginan, dikarenakan kan sudah dari bawaannya 10 giga. Kalau di settingan ini sih saya kurang paham ya sama settingan ini, konfigurasinya. Tapi kalau mau dipakai ya pakai default aja. Nah, di sini bisa dirubah lagi IP yang manajemennya. Sama bisa juga pakai VLAN. Nah, di sini untuk mendapatkan VLAN sub interface. Misalkan VLAN-nya berapa, IP address-nya berapa, dan netmax-nya. Kalau ini saya kurang paham. Ini juga. Nah, yang paling penting itu di ONT Management. Di sini nantinya akan terdaftar di PON 1 ya. Misalkan kliennya udah didaftarin dan langsung saja anggap saja sudah online. Nah, kebetulan saya belum nyolok ke ONT sama ke splitternya. Jadi kita lihat-lihat dulu fiturnya dulu. Nah, dan untuk OLT 7001 ini udah bisa CLI manajemen, yaitu telnet, kalau gak salah telnet, sama bisa menggunakan serial port CLI. Bisa juga pakai telnet. Nah, di sini juga ada automatic transfer dan juga auto on out. Ini untuk biasanya untuk mendaftarin secara otomatis atau menghapus secara otomatis juga bisa. Di sini ada profile ya, ada bandwidth templates. Ini bisa kita bandwidth sesuai tipe ONT. Misalkan ONT device tipenya HG3 atau apa. Untuk fiturnya sih di sini lengkap sekali. Nah, kalau MAC address list management ini saya kurang tahu sih ini teh untuk apa. Kalau gak salah ini teh misalkan kalau logout kayaknya. Nah, di sini juga ada akses manajemen. Di sini bisa membuat user baru. Misalkan user untuk NOC atau apa. Dan di sini juga ada OLT upgrade. Nah, fitur ini bagus sih untuk mengupgrade ONT. Di sini juga ada reboot system dan reset. Nah, ini harus diaktifkan ya guys ya, dikarenakan untuk auto save konfigurasi. Jadi bisa save otomatis. Nah, ini setelah saya colokan kabel splitter sama ONT-nya. Dan di sini ada beberapa ya guys ya.
Nah, di sini ada autolist. Sini ada autolist ya. Bisa meng-add konfigurasi profile kecepatan mbps yang akan ditransmit ke klien. Kalau ini sih saya kurang paham. Kita hapus saja. Kita lihat dulu ke mana tadi. Bentar. Nah, ini kita aktifkan dulu auto on out-nya biar langsung terdetek. Oke, kita cari fitur baru lagi. Nah, di sini ponnya udah nyala ya, dan untuk GE2-nya udah nyala juga. Dan untuk CPU-nya jadi naik jadi 49. Kita obtainkan dulu ke PC untuk waktunya. Kita apply. Dan untuk OLT konfigurasinya kita udah up ya ke 1 GB untuk GE2 nya. Dan untuk in-band manajemennya ini udah sesuai sama router. Untuk service VLAN di sini saya kurang tahu ya. Dan port mirror juga kayak sih harusnya default aja ini teh. Oke, kita langsung saja ke ONT management. Nah, di sini paling penting ONT management. Kita coba refresh dulu. Nah, ini ONT yang sudah terdetek. Kekurangannya sih cuman nggak bisa diubah namanya atau nama klien lah gitu. Dan statusnya sudah online. Modelnya HG3 dan untuk MAC addressnya sudah 4K ya. Dan di sini online time-nya udah ada. Nah, untuk redaman 16 sama 51 temperaturnya ini kayaknya dari splitter atau juga dari SFP-nya biasanya. Kita aktifin dulu yang auto on out-nya. Nah, di sini juga ada ONT loopback detection. Ini bisa mendeteksi beberapa pon yang sudah didaftarkan. Ini HGU service template, kurang tahu. PoE template. Oh, ini PoE template itu untuk ini kayaknya untuk power supply ya. Oh, port 1 udah termasuk PoE sama port 4 sampai port 4. Dan di sini ada device upgrade untuk mengupgrade OLT. Dan di menu ini ada reboot sama reset.
Nah, kalau bagus sih auto save-nya diaktifkan biar nge-save sendiri. Dan ini untuk konfigurasinya bisa di-upload. Bisa ping juga, bisa ping koneksi. Dan di sini power yang nggak dipakai power 2. Ini AC ya. Dan untuk history alarm, ini tadi ada slot 1 yang warning karena dihapus dan sudah aktif lagi. Nah, oke, untuk tampilan sih udah bagus. Cuman kekurangannya sih gak bisa namain ONT-nya, sama temperaturnya ini terlalu besar gitu. Mungkin dari panasnya SFP juga sih. Nah, ini settingan routernya, ini udah settingan biasa aja. Dan untuk koneksi internetnya ini pakai WLAN dikarenakan Ethernetnya harus tarik dulu kabel. Kita cek dulu koneksi ya ke YouTube atau ke apa. Kita cek dulu koneksi, paling kita buka YouTube dulu. Oh, kita cek dulu ininya aja. ONT-nya. Kalau di ONT-nya sih udah connect ya, soalnya ini laptop juga connect-nya ke ONT tenda ini, tenda HG3. Nah, ini IP konfigurasi yang sesuai sama router. Nah, di sini saya sudah terkoneksi ke tenda HG3-nya. Seharusnya udah ada internet ya. Kita coba dulu dengan temperatur 51. Dengan temperatur 51 dan juga redaman -16. Kita tes dulu. Ini SFP-nya udah panas juga. Sebentar, kita cek dulu. Oke, kita tes YouTube. Ini kayaknya dari laptopnya sih yang lag. Untuk konfigurasi mudah dimengerti, sama konfigurasinya cukup mudah sekali untuk para pemula. Intinya RT RW net. Nah, ini udah jalan ya. Oke, udah jalan. YouTube juga udah jalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.